Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ba'du. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, di kesempatan kali ini akan kita sampaikan rangkuman bab yang ke-45 dari kitab Tauhid At-Tamimi yang terkaji di Sendang kemarin, Ahad ketiga jam 1 siang, karena tidak ada sinyal atau sulit, akhirnya belum tersampai ke masyarakat luas. Supaya meluas, maka di sini kita sampaikan rangkumannya. Dalam artian bukan kajian panjang lebar. Syekh At-Tamimi rahimahullah ta'ala menjelaskan pada bab itu adalah hukum mencaci maki massa. Sama saja itu menyakiti kepada Allah Ta'ala. Untuk menjelaskan hal ini, Syekh rahimahullah ta'ala menukil sebuah ayat di surah Jasiyah yang ke-24. Allah menjelaskan prinsip kelompok Dahriyah, penyembah massa, yaitu waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Mereka mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di dunia saja. Di situ hidup, di situ mati. Enggak ada yang menyebabkan hancur kecuali massa. Mereka bicara seperti itu tidak ada ilmu, itu hanya menduga. Orang ketika hanya bertumbuh kepada akal itu terbatas, karena dia mendapatkan info dengan jumlah yang terbatas, hanya sebatas yang terpantau oleh indera. Didengar, dilihat, diraba, dicium, dideteksi, atau membuat alat-alat yang terpantau. Pol itu hanya lingkungan di dalam tengkurapnya satu langit. Apabila manusia hanya bertumbuh pada itu, itulah alamnya yang dikatakan bagaikan katak di dalam tempurung. Seperti apapun cerdas tapi tetap terbatas. Karena mereka tidak bisa menembus langit kedua, ketiga, sampai ketujuh, di atasnya, alam kubur, padang mahsyar, surga neraka. Kenapa? Akalnya enggak menjangkau. Makanya orang yang bertumbuh hanya kepada akal saja, itu hanya mendapatkan pol-pole separuh. Pol itu bahkan enggak ada. Makanya Islam membimbing kepada kita dengan bimbingan sempurna. Apa? Sebagaimana tuntutan akal. Apa tuntutan akal? Ada awal, ada akhir. Ada zahir, ada batin. Ada dunia, ada akhirat. Ada yang hadir, ada yang gaib. Semisal ada depan, ada belakang. Ini sempurnanya akal menuntut seperti itu. Lalu separuh berikutnya, yang akhir, yang gaib, di balik dunia, di sana ada alam kubur, dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Jangan gerak-gerak nanti, jangan pegang ini. Makanya semuanya itu melewati media wahyu dari Allah, Zat yang Maha Tahu. Untuk pembuktian wahyu itu ada, pertama
adanya Nabi makhluk yang paling cerdas, paling dipercaya, paling bisa dibuktikan dan tidak ada cacatnya. Yang kedua, yang disampaikan bukan bahasa manusia. Makanya mereka ditantang, bikin bahasa semisal itu, Quran yang semisal. Ketika mereka nggak bisa, akhirnya ada 3 alasan untuk pengokoh adanya kebenaran wahyu. Pertama, fitrah. Kedua, tuntutan akal. Yang ketiga, keterangan dari Al-Quran, isinya tantangan. Dengan demikian, mau tidak mau harus diterima ketetapan dari Allah Ta'ala. Sehingga dengan wahyu manusia dibimbing, termasuk bagaimana menghadapi kondisi hari akhir, untuk selamat di alam kubur bekalnya apa. Yang berikut-berikutnya di padang mahsyar nanti bisa menjawab pertanyaan di pinggiran jahanam, bagaimana cara melintas dengan selamat, bagaimana kenikmatan surga, dengan takut ngerinya neraka, tertarik nikmatnya surga, nanti akan semangat beramal. Nah, wahyu membimbing sehingga dengan demikian akal menjadi sempurna. Makanya bila orang itu hanya mengatakan hidup di dunia saja, itu adalah hanya kata akal yang terbatas. Itu tidak punya ilmu, itu hanya menduga. Berikutnya Syekh menukil sebuah dalil. Imam Bukhari meriwayatkan, demikian juga Imam Muslim. Abu Hurairah menceritakan akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Lafadznya, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yu'dzini ibnu Adam, anak Adam menyakiti saya. Artinya dia melakukan perbuatan yang dianggap menyakiti Allah, yang sebenarnya Allah tidak akan tersakiti, tapi dia yang menzalimi diri sendiri. Karena Allah itu adalah Maha terpuji, belum dimuliakan sudah mulia, dan tidak akan berkurang kemuliaannya ketika orang menghinakan, karena kecilnya makhluk dan agungnya Allah. Apa bentuk dia menyakiti pada Allah? Yang isinya akhirnya dia menyakiti diri sendiri, yaitu yasubudaro an Adam, mencaci maki masa. Yu'dini ibnu Adam yasubudaro, dia mencaci maki masa. Wana atur, sementara saya adalah masa. Artinya yang mencipta masa. Terbukti dengan firman-Nya, uqallibul laila wan nahara, saya yang membolak-balikkan malam dan siang. Jadi mana saya adalah masa, artinya saya pemilik masa, yang mencipta masa. Dengan dalil Allah jelaskan sendiri, saya membolak-balikkan malam dan siang. Lalu ditandaskan, la tasubutaro, kamu jangan caci maki masa. Wa innallaha ad-dahru, maka sesungguhnya Allah itu adalah masa. Bagaimana sahibut dahr, ya Allah yang memiliki masa. Pada ayat yang lain yang artinya jangan kamu mencaci maki masa, karena Allah yang sesungguhnya adalah pemilik dan pengatur masa. Ayo ikhwah, setelah kita baca materinya, rangkumannya apa? Yang pertama, Allah adalah Al-Khaliq Al-Amir. Ini sifat Allah. Kalau Al-Khaliq itu menjadi nama, kalau Al-Amir itu sifat. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, sebagaimana firman-Nya di Al-A'raf 54, Allah lahul khalqu wal amru, ketahuilah milik Allah mencipta dan mengatur. Makanya makhluk dicipta dan diatur. Nggak boleh makhluk dicipta lalu ngatur-ngatur. Yang ngatur-ngatur itu yang mencipta, itulah Allah. Maka tugas manusia adalah siap dicipta,
tunduk pada aturannya, akalnya untuk mempelajarinya, nanti akan tunduk dengan ikhlas mengikuti tuntunan, harap-harap cemas. Supaya lebih besar manfaatnya, ajakkan, dakwahkan, jaga istiqomah. Yang kedua, ciptaan Allah itu sempurna. Al-Imran 191 jelas, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang Kau cipta sia-sia. Di surah At-Tahrim, Al-Mulk juga Allah firmankan, ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu tidak akan lihat ciptaan Allah itu tidak serasi. Maknanya pasti serasi. Maknanya sempurna. Yang ketiga, Allah Maha Kaya. Karya ciptaannya tidak bisa dinilai. Di Ibrahim yang ke-34 Allah jelaskan, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Gimana? Ya nggak bisa digambarkan bagaimana sempurnanya Allah. Kalau karya ciptanya saja sudah sempurna, ini memberitahu yang mencipta pasti maha sempurna, nggak ada celah untuk dicari kekurangannya. Yang keempat, bila orang ingin balas budi kepada Allah, maka tidak akan pernah bisa. Mensyukuri saja tidak bisa, apalagi balas budi. Ini ada stok sekian, ambil. Nah, yang ambil saja tidak bisa habis. Coba habiskan air, habiskan angin, tidak akan pernah bisa. Ketika dapat kebaikan lalu berterima kasih, balas budi, lebih tidak bisa lagi. Yang pesan Nabi SAW, inna hadakum la yudkhilahu amalu jannah. Satu di antara kamu amalnya nggak bisa memasukkannya ke surga. Kenapa? Kecilnya amal, ngerinya neraka, mahalnya surga. Mereka tanya, apa engkau juga belum? Saya juga belum. Kecuali bila mencurahkan rahmatnya, fadilahnya, ampunannya. Inilah kecilnya makhluk dan maha kuasanya Allah, mulianya Allah, sempurnanya Allah. Yang kelima, berani mencela Allah pasti menjadi orang yang rugi dan hina. Kenapa? Lah, makhluk serba diberi, nggak pernah balas budi, nikmatnya nggak bisa dihitung, karya itu nggak ada cacatnya. Mana yang hendak dicela? Kebangetan kalau sampai mencela kepada Allah, memalukan. Lah, orang diberi sesama saja dengan jumlah lebih itu saja nggak bisa balas jasa, terkagum-kagum. Misalnya orang itu cari pekerjaan nggak dapat, maka dia disangoni 150.000 lah seneng. Apalagi 1 juta, wiyah kono. Apalagi diberi pekerjaan, diberikan modal, kerjanya ringan, hasilnya besar. Gimana dia akan mencaci kepada yang nyumbang? Hanya gitu saja sudah tidak bisa balas budi. Lalu gimana di depan Allah? Lalu apa alasannya dia mencela kepada Allah? Makanya apabila ada, itu namanya orang yang keterlaluan. Terakhir kita akan melihat macam-macam mencela. Minimal ada 3 macam. Yang pertama, menggunakan bahasa berkesan mencela tapi punya fungsi sebagai khabar. Misalnya, badan saya terasa panas, kondisi lingkungan panas, apa yang saya rasakan, saya terbakar. Ini bila niatannya hanya memberitahu kondisinya, ini nggak apa-apa. Semisal
Nabi Lut mengatakan hadza yaumun asib, ini hari yang kedukaannya banyak. Sebatas pemberitahuan, yaitu kedatangan tamu yang harus dimuliakan, lalu umat mengganggu karena mereka laki-laki suka laki-laki, tamunya laki-laki, mereka usil. Nah ini kan membuat tuan rumah merasa malu, sehingga mengatakan hari ini adalah hari yang asib, banyak susahnya. Tapi itu hanya pemberitahuan, itu nggak mengapa. Yang kedua, orang merasa mendapatkan musibah, misalnya kepanasan, kondisinya panas, dia merasa sialan panas, awakku kobong. Tapi dia meyakini panas itu tidak bisa menciptakan diri sendiri. Dia mengakui Allah yang mengatur, cuma ia melabraknya. Nah ini hukumnya haram, tapi nggak masuk kepada kesyirikan. Karena mencela karya Allah sama saja mencela kepada Allah. Sialan panas, berarti Allah membuat panas itu disial-sialkan. Ini dosa besar, gak punya adab. Lalu yang ketiga, ketika kepanasan dia merasa sial dan meyakini panas itu yang bisa mencipta diri sendiri dan dia yang bisa bertindak mandiri. Nah ini syirik besar. Kepanasan, terbakar saya, sialan, dan menganggap panas itu bisa mencipta diri sendiri, dia yang mandiri mengatur. Nah ini termasuk syirik besar. Itu tadi macam-macam mengungkapkan bahasa yang berkesan sial, ternyata beda pengungkapan, beda niat, memiliki nilai berbeda. Maka dengan ilmu kita dibimbing yang dengannya kita nanti bisa mengelola lisan kita, sikap kita, akidah kita, yang dengannya kita nanti mendapatkan keselamatan. Bab ini masuk dalam kitab tauhid, artinya bentuk ketauhidan seorang hamba, maka dia tidak mencela kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi taat, memperbanyak istighfar dan mengagungkannya. Demikian yang tersampai. Wallahu bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.